Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin mengganggu waktunya sebentar, Pak. Saya ingin sedikit mewawancarai Bapak terkait tugas saya dalam pendidikan guru penggerak, Pak. Nah, jadi yang mana wawancara ini tentang bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Ya, baik Pak Sudi. Gimana Pak Sudi puasanya? Kayaknya lemas-lemas aja. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Kita santai aja lancar, lah. ya. Kita santai aja lah wawancaranya gitu. Kan jangan terlalu tegang lah Pak Sudi ya. Oke. Kalau minum dulu. Puasa, Pak. Ya, silakan. Oke, Pak. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama, Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Oke, baik ya. Di sekolah, sebuah organisasi, sebuah sekolah itu tidak lepas dari permasalahan. Ya, ada kasus-kasus baik dari gurunya, dari siswanya, dari tenaga pendidikannya itu sangat banyak ya. Dan itu akan selalu ada. Nah, dari berbagai kasus itu ya kita tentu tidak bisa mengambil suatu keputusan sepihak dari pihak sekolah saja. Tentu harus kita lakukan seperti analisis namanya ya. Setiap permasalahan kita analisis, apakah ini ringan, apakah ini sedang, apakah ini berat. Kemudian ya pelakunya tentu kita ajak dulu untuk berbicara, untuk wawancara gitu ya. Kemudian kita buatkan berita acaranya sehingga bisa dipertanggungjawabkan apa yang dikatakan gitu. Kemudian untuk kita klarifikasi dulu ya dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kemudian baru kita ambil sebuah keputusan, dan keputusan ini baik untuk sekolah juga baik untuk yang bersangkutan. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu Pak. Oke, jadi sebelum kita mengambil keputusan berarti kita harus mengidentifikasi dulu ya. Identifikasi dulu. Oke, Pak, baik. Selanjutnya, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih. Kepentingannya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, iya. Sepertinya ini mau berat ya. Seperti contohnya misalnya ada guru saya yang membuat tugas tambahan. Misalnya dia pembina OSIS misalnya. Kemudian dia di lain sisi dia juga punya beban jam mengajar. Di hari yang sama dia mendapat dua tugas ini. Yang dia harus keluar untuk mendampingi siswa dalam bidang lomba misalnya. Sedangkan dia di satu sisi harus mengajar. Ini kan sama-sama baik nih. Mengajar itu baik, dia mendampingi siswa juga itu sudah baik juga karena ada tanggung jawabnya begitu. Nah, kita carikan itu solusinya. Nah, ya ibaratnya beban tugas jam mengajarnya di sekolah tidak lepas begitu saja. Dan tanggung jawabnya sudah dijalankan. Ya misalnya dengan ceng jam dengan guru lainnya. Atau ada guru lain yang bisa menggantikan. Nah, itu yang kita carikan solusi-solusinya gitu. Jadi lebih mengedepankan pencarian solusi lah ya, agar kedua-duanya itu dapat pihaknya tidak ada yang dirugikan. Ya, betul. Baik, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, prosedurnya seperti saya katakan tadi, kalau tiba dalam permasalahan, yang pertama yang kita identifikasi dulu ya permasalahannya seperti apa. Nah, kalau sifatnya umum ya permasalahannya kita selesaikan dalam rapat. Ya kalau masalahnya sifatnya umum, kita adakan dalam penyelesaiannya di rapat majelis guru. Kalau sifatnya permasalahan personal, maka kita laksanakan secara personal juga. Ya. Kita panggil, kita wawancara, kita tuliskan berita acara wawancaranya, sehingga apa yang dikatakan dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak, baik saya maupun yang bersangkutan. Yang kedua terakhir kita carikan solusinya. Nah, sehingga solusi itu bisa dilaksanakan karena tertulis di berita acara kegiatan wawancaranya gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Jadi ini Pak, kita beralih ke dilema dulu Pak, dilema etika Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, dilema etika itu kita kan memang harus melihat ya, melihat kenapa permasalahan itu terjadi gitu ya.
Ya mungkin karena ada beban moralnya secara personal untuk keluarganya, dia harus mendampingi keluarganya atau orang tuanya sakit, atau ini memang urgent untuk kegiatan profesinya sebagai guru untuk peningkatan kompetensi misalnya, tentu tidak lepas dari itu ya. Sedangkan kewajiban dia di sekolah seperti apa kan gitu. Nah itu yang kita carikan solusinya. Nah, untuk problematika ini menurut saya yang tepat itu memang adalah mencari solusi win-win solution, baik untuk sekolah dan baik untuk yang bersangkutan. Jadi tetap mempertimbangkan agar kedua sisi ini tidak pincang sebelah ya, sama-sama mendapatkan yang seharusnya didapatkan gitu. Baik Pak, ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah ini setelah kita inilah setiap manusia ini kan punya ego masing-masing ya, rambut aja sama hitam tapi cara pikir berbeda. Jadi setelah kita sarankan untuk pengambilan keputusannya atau dengan cara win-win solution, masih tetap ada yang tidak mau terima. Maunya yang ini katanya ini sudah menjadi hak dia begitu ya, padahal dia punya kewajiban gitu. Kebenturan hak dan kewajiban itu sering orang-orang yang punya rat egois itu membenturkan begitu. Nah ini dilemanya memang seperti itu. Nah kalau ketemu dengan hal seperti itu ya saya paling ya memberikan teguran. Kalau tidak dijalankan lah kesepakatan awal Soviet Sosial tadi, karena egonya dia nggak jalankan gitu kan, tetap dia menjalankan apa yang individunya dia inginkan. Kalau sudah saya kasih teguran dan tidak ada perubahan, ya SP1 gitu. Nah, berlanjut nanti ke SP2 setelah dibina, tidak juga ada perubahan, kita berubah SP2-nya. Terakhir ya paling kita kembalikan ke dinas gitu. Berarti kita awal itu komunikasi dulu. Kita komunikasi, carikan solusinya. Dan solusinya itu baik untuk kedua belah pihak, tapi ternyata di perjalanannya, di prosesnya yang bersangkutan tidak menjalankan kesepakatan itu, maka baru berlaku teguran sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Baik Pak, selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dibentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak lakukan itu mohon dijelaskan Pak. Ya, untuk penyelesaian kasus-kasus itu tergantung dari berat ringannya sebuah kasus. Ya kalau kasusnya ringan, ya kan kita bisa langsung selesaikan di tempat, gitu ya. Tapi kalau kasusnya berat dan bersifat umum dan frekuensinya banyak, kita selesaikan dalam sebuah rapat kecil atau rapat umum, ya, atau rapat majelis guru, gitu, sehingga memberikan keputusan bersama. Gitu. Kalau kasusnya sangat berat dan tidak bisa diselesaikan di sekolah, maka kita tentu akan minta bantuan pengawas atau minta bantuan dinas pendidikan. Ya, tergantung dari berat kasusnya. Mengenai penjadwalannya ya itu tergantung dari kasusnya, gitu. Berarti tergantung dari kasusnya Pak ya. Apabila bisa diselesaikan langsung, kita diselesaikan langsung. Apabila butuh konsultasi, butuh analisis, butuh wajar semacam ya kita sediakan waktunya. Gitu. Baik Pak, ini selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, sekolah kita ini kan terdiri dari banyak personal. Ya. Ada guru, ada tenaga kependidikan, ada siswa. Ya, alhamdulillah seluruh komponen yang di sekolah ini mendukung seluruh kebijakan-kebijakan bersama yang kita buat. Gitu. Ya, itulah yang membuat penyelesaian masalah di sekolah itu bisa selesai dengan baik karena didukung oleh semua pihak yang ada di sekolah ini. Ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan terakhir. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik atau kita petik lah dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, dari sekian banyak kasus, dari sekian banyak penyelesaian dan problem-problemnya, saya mengambil sebuah pembelajaran bahwa semua itu terjadi karena ketidakadanya kesadaran diri kita
yang mengemban profesi terutama guru ya, profesi kita sebagai guru. Nah, karena kan guru itu adalah pekerjaan yang mulia, yang tanggung jawabnya bukan kepada benda mati tapi kepada manusia ya. Karena didikannya itulah nanti yang akan berlanjut terus dibawa oleh oleh siswa kita ke depannya selama hidupnya. Sehingga itu yang sering tidak dipahami oleh gurunya, hingga muncullah masalah-masalah itu. Gurunya di sebagian oknum ya, kita sebutlah oknum pelayan, ini menganggap pekerjaan itu kayak kerja kantoran gitu, ada hak dan kewajiban. Padahal di sekolahnya bukan kayak kerja kantoran, bukan kayak kerja PT atau pabrik atau apa, tapi kerja memanusiakan manusia, ya, kerjaan moral, pekerjaan yang maksudnya moral sebenarnya. Nah, kalau semua guru itu sudah paham dengan profesinya, ya saya yakin apapun permasalahan yang ada di sekolah itu bisa dicarikan solusinya. Dan baik untuk sekolah dan juga baik untuk yang bersangkutan. Tidak akan ada yang dirugikan karena sifatnya adalah suatu fleksibel. Ya, misalnya kalau saya ini nggak bisa ngajar kan bisa diganti dengan hari esok. Dengan tinggal bicara dengan guru, dengan kawan rekan sejawatnya. Bisa nggak menggantikan saat dunia hari ini tidak punya hak lain gitu kan gitu. Kemudian juga harus lihat peraturan yang ada bagaimana gitu kan. Kalau semuanya sudah bisa diterima, saya rasa itu baik-baik saja. Cuma itulah pembelajarannya yang saya ambil, memang kita butuh banyak kesadaran dan ini yang memang terus saya jalankan, saya ingatkan terus, termasuk diri saya sendiri untuk memunculkan kesadaran kita tentang profesi kita ini. Baik Pak, sangat menarik sekali hasil wawancara kita. Ini bukan wawancara, kayaknya seperti diskusi aja Pak ya. Banyak hal-hal menarik, pengetahuan baru tentang bagaimana proses pengambilan keputusan yang telah Pak sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadikan pembelajaran bagi saya juga Pak, khususnya dalam pengambilan keputusan terkait pembelajaran di kelas maupun pembelajaran bersama rekan-rekan sesama guru kita. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, kesempatannya untuk bisa diwawancara sama saya, mengganggu Bapak tadi nih. Saya juga berterima kasih ya. Tidak semua yang saya sampaikan itu mungkin benar ya. Saya yakin Pak Sudi sebagai guru muda, guru penggerak itu tentu punya solusi-solusi yang lebih baik. Silakan disampaikan kepada saya. Ya, itu mungkin bisa membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah ini. Ya, selamat menjadi guru penggerak, semoga sukses dan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Oke Pak, mohon izin Pak, saya ada tugas yang harus diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat datang nih, apa yang bisa saya bantu? Iya Pak, sesuai yang saya telah informasikan kemarin, hari ini saya ingin mewawancarai Bapak terkait tugas saya dalam kegiatan guru penggerak Pak, yang mana di sini tema dari wawancara kita adalah bagaimana Bapak mengambil keputusan-keputusan yang berada di sekolah yang Bapak pimpin ini Pak. Terima kasih banyak. Saya sangat bersyukur dan saya mensupport. Semoga nanti seluruh rangkaian kegiatan guru penggerak lekas tercapai dan menjadi guru dan kedepannya menjadi bagian dari pemimpin yang akan memajukan pendidikan di Indonesia. Amin mudah-mudahan. Kira-kira apa yang bisa saya bantu terkait pertanyaan-pertanyaan itu? Jadi Pak, saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan Pak, sesuai pertanyaan yang ada di dalam tugas di LMS saya. Jadi nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nanti Bapak akan menjawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang pernah Bapak lakukan di sekolah ini. Menarik sekali. Ini pengen sekali mau dengar pertanyaannya. Apa itu kira-kira? Baik Pak, yang pertama ini Pak, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Jadi Pak, selama ini
bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi Pak kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Pak? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik dan menarik, dan memang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ini memang harus sedikit harus dipahami oleh seluruh kita, harus apalagi sebagai pemimpin, baik itu pemimpin pelajaran di kelas maupun pemimpin di instansi pendidikan atau di sekolah. Saya pikir terkait dengan pertanyaan untuk mengidentifikasi itu ya mungkin udah biasa saya lakukan adalah saya harus mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya. Kemudian untuk mengetahui terkait dengan kebenaran yang sesungguhnya terhadap dilema etika tersebut di lingkungan sekolah. Mungkin itu ya salah satu identifikasi Pak ya. Oke. Berarti kita harus mencari informasi terlebih dahulu Pak ya. Wajib kita cari informasinya dulu agar kita tidak salah menentukan suatu kebijakan atau keputusan dalam dilema etika atau moral tersebut. Baik Pak, selanjutnya selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Luar biasa sekali. Jadi memang sering sekali itu kita temui dalam suatu instansi, khususnya di sekolah, itu baik dalam mengusulkan pendapat atau saran melalui rapat atau secara langsung disampaikan kepada saya sebagai pimpinan. Itu kadang-kadang memang bukan cuma dua, tapi lebih dari dua kepentingan atau usulan-usulan atau pandangan-pandangan yang benar yang disampaikan oleh guru terkait dengan upaya untuk memajukan sekolah. Jadi hal-hal tersebut tentunya saya senantiasa mendengarkan dulu dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan, lalu saya menggali informasi, ingin tahu apa tujuannya secara keseluruhan, lalu saya harus menanyakan kepada guru yang mengajukan kepentingannya tersebut terkait dengan apa efek positif dan adakah kemungkinan dampak-dampak negatif yang akan muncul dari masukan tersebut. Berarti harus mengedepankan komunikasi Pak ya, komunikasi terlebih dahulu, dan juga kita harus mengidentifikasi lagi apakah dampak-dampak yang ditimbulkan. Wajib sekali. Komunikasi itu sangat-sangat penting ya untuk menggali informasi dan mengambil suatu keputusan. Ya, itu sangat penting. Kita tidak boleh terburu-buru ketika mendengarkan masukan langsung kita mengiyakannya, tapi kita gali secara mendalam. Tatkala nanti mungkin akan memberikan dampak positif lebih banyak, itu mungkin akan kita jadikan suatu unggulan dalam mengambil suatu kebijakan. Oke Pak, selanjutnya Pak, ada tidak Pak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau dari prosedur seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus bangun komunikasi. Ya. Kita bangun komunikasi, kemudian yang pertama sebelum saya memutuskan salah satu dari begitu banyak kepentingan yang diajukan untuk mengambil mana yang terbaik, tentu saya harus menjelaskan dulu beberapa kepentingan tersebut kepada halayak ramai terkait dengan kebajikan atau hal-hal positif dari semuanya kepentingan atau masukan-masukan tersebut. Kemudian saya juga tentu
menyampaikan terkait dengan kemungkinan dampak-dampak negatif dari yang akan muncul dari kebijakan atau masukan atau kepentingan tersebut. Nah, setelah saya menyampaikan seluruh baik hal yang positif maupun negatif terkait kepentingan atau masukan tersebut, tentunya saya melemparkan kembali ke forum atau ke beberapa pemberi kepentingan atau masukan untuk dapat memutuskan sendiri mana yang sebenarnya yang harus kita ambil. Saya yakin orang rata-rata akan mengambil keputusan atau kepentingan yang memang lebih banyak yang positifnya atau kebajikannya daripada yang mudaratnya atau yang negatifnya. Begitu kira-kira. Sangat menarik sekali Pak ya. Jadi keputusan itu kita tidak bisa untuk pribadi mengambil sendiri Pak ya. Jadi kita harus kembalikan dulu ke forum. Jadi forum itu nantilah bisa menilai mana yang ada kebajikan untuk halayak ramainya. Nah itulah yang menjadi keputusan yang terbaik. Baik, begini sebelum mungkin melanjut pertanyaan berikut, saya harus menyampaikan lagi beberapa pengalaman dalam memimpin bahwasannya seperti yang Pak Suli tadi sampaikan bahwa kita perlu dalam tersebut itu perlu masukan orang ramai. Jadi walaupun kita sebagai pimpinan, kita tidak boleh semena-mena mengambil keputusan itu. Karena apa yang kita anggap benar belum tentu dianggap benar pula oleh orang ramai. Jadi dalam misalkan kita ada 20 staff, maka kita harus bisa melihat bahwa kebijakan setelah kita sampaikan itu minimal ya 80% memang diterima oleh forum. Baru kita mengambil suatu keputusan pada salah satu yang kita anggap paling benar dari kepentingan atau masukan tersebut. Baik Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, khususnya kasus dilema etika ini? Jadi terkait dengan pengambilan keputusan atau yang paling efektif ya dalam terkait kasus dilema ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang mudah, karena pengambilan sebuah hal yang terkait dengan hal yang dianggap efektif Pak. Efektif itu saya pikir banyak dan setiap orang memiliki cara yang efektif masing-masing. Sekali lagi oleh karena yang kita hadapi ini adalah sesama manusia dan memiliki tingkat intelijensi dan pola pikir yang berbeda-beda, mungkin mereka jauh lebih hebat dari kita. Oleh sebab itu kita nggak sembarangan dalam menentukan hal efektif dalam mengambil keputusan tersebut. Jadi yang harus kita lakukan itu ya kalau saya sih ya pendekatan secara emosional dengan baik, kemudian membangun sikap kekeluargaan yang sangat baik dengan sesama, khususnya di wilayah lingkungan tempat kita memimpin atau di sekolah. Jadi sebenarnya kata kuncinya cuma di situ. Apapun juga dilema etikanya, kalau itu terbangun dengan baik, gampang pula memberikan masukan dan solusi terkait dengan dilema etika dan apalagi rujukan moral terhadap siapapun yang kita hadapi. Oke, sangat menarik sekali Pak ya. Jadi kita harus membangun dulu hubungan kekeluargaan ya. Wajib sekali, penting sekali. Jadi Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
ini menarik memang untuk dibahas terkait dengan tantangan. Sebenarnya sih boleh dikatakan hampir tidak ada tantangan, tapi mungkin orang akan berpikir, masa sih tidak ada tantangan? Gak segampang itu dalam mengambil sebuah jurusan dilema etika ini Pak ya, dalam pengambilan keputusan. tantangan. Tak mungkin tidak ada tantangannya, itu pasti ada. Jadi tantangan-tantangan itu tentu harus kita pilah-pilah. Kita ini kan dalam bersahabat itu atau dalam hubungan sesama manusia itu tentu ada macam-macam model. Ada mungkin terkait dengan dilema etika yang pada saat itu kondisinya terkena pada sahabat kita yang paling dekat, mungkin saja kepada keluarga kita, atau mungkin dalam satu instansi itu bisa jadi mungkin ponakan kita atau ipar kita. Ya tentunya dalam mengambil suatu keputusan kita harus bisa membedakan waktunya, kapan kita harus benar-benar mendukung dilema etika atau bujukan moral itu ke arah yang mungkin seakan-akan membenarkan, seakan-akan menyiarkan terkait dengan situasi dan kondisinya. Ya. Kita berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari bentuk dilema etika, pengambilan suatu keputusan atau kebijakan dilema etika itu ataupun bujukan moral terkait dengan memberikan support yang terlalu berlebihan, khususnya kepada yang mana orang awam itu tahu itu kita punya keluarga. Jadi harus pandai-pandai memilah itu sehingga orang-orang tidak muncul cemburuan sosial, sehingga itu akan mempengaruhi, berdampak efektivitas kerjanya itu berkurang bukan makin membaik. Oleh sebab itu tantangannya itu bukan suatu hal yang mudah ya, itu tantangan seperti itu. Tapi itu pun harus dilakukan. Setidaknya kita masih memiliki banyak waktu atau ruang untuk memperbaiki dilema etika yang kita temukan itu, mungkin yang kita harapkan akan menjadi lebih baik dari kejadian tadi. Berarti memang setiap keputusan itu pasti ada tantangannya Pak ya? Pasti ada tantangannya. Pastinya sekali. Jadi bagaimana kita menyikapi permasalahan itu setelah kita menetapkan suatu keputusan yang telah disampaikan. Benar sekali. Dan setiap keputusan yang kita ambil itu memang tidak dapat memenuhi keinginan orang lain. Ya. Sebagaimana kita paham bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada juga yang benar semua dan salah semua. Ya. Jadi setiap manusia itu pola pikirnya itu akan berubah setiap saat. Oleh sebab itu mungkin di saat itu tidak seakan-akan yang bersangkutan tidak mendapat respon dilema etikanya yang membahagiakan baginya, mungkin dia akan pulang ke rumah, dia akan memahami apa sih kenapa saya belum mendapatkan respon itu, dan akan menjadi pelajaran tersendiri baginya untuk menjadi perbaikan diri ke depan. Pak, baik, selanjutnya Pak. Nah ini, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan itu bisa dijelaskan Pak? Makasih banyak. Ini pertanyaan sekali lagi saya sampaikan ini menarik sekali bagi saya karena memang sedikit banyak saya sudah melakukan hal ini. Jadi saya mungkin membuat data khusus terkait dengan bentuk-bentuk dilema etika ini, ya, ataupun bujukan-bujukan moral ataupun terkait dengan moral. Jadi saya mendata terlebih dahulu. Saya merekap
terlebih dahulu segala informasi atau laporan-laporan terkait dengan dilema etika ataupun terkait dengan hal-hal yang mengarah kepada rujukan moral. Jadi setelah saya mendapatkan laporan, tentu saya menggali informasi secara mendalam kepada hal tersebut untuk menentukan arah kebijakan yang layak saya lakukan untuk memperbaiki case dilema etika tersebut. Lalu setelah itu saya mempelajarinya mungkin beberapa saat, beberapa hari, 1 atau 2 hari, kemudian sambil menunggu waktu yang tepat. Ya, benar-benar waktunya itu harus tepat, tidak boleh sembarangan. Apalagi kalau kita ingin memberikan flashback atau hal-hal perbaikan terhadap dilema etika yang dilakukan oleh seseorang. Jadi waktunya itu timingnya harus tepat. Misalkan contoh orang lagi musim dia bulan-bulan tua, lalu kita seakan-akan mau jadi pahlawan untuk memperbaiki dilema etika orang itu mungkin tidak kena, karena dalam konsep berpikirnya dia mungkin banyak hal yang dipikirkan lagi, dan itu percuma, buang-buang waktu kita, dia tidak akan memahami, tidak akan mengerti, dan tidak akan ada perubahan seperti yang kita harapkan. Jadi timingnya itu harus tepat. Jadi memang ketika yang kita apa namanya tadi yang sudah kita sudah kita inginkan untuk diberikan masukan terkait dengan dilema etika berdasarkan laporan, maka kita mungkin memanggilnya itu di saat di suasana yang dia mungkin lagi tidak sama sekali terlihat problema dikit pun, lagi posisinya senang, dan sebelum itu kita harus membentuk pendekatan kekeluargaan dan emosional yang baik dulu. Yang sudah menyampaikan tadi Pak ya. Harus dibentuk dulu, lalu kita panggil dan menggali informasi terkait dilema etika yang baik, yang negatif maupun yang positif terhadap yang bersangkutan, untuk diberikan masukan dan solusi guna perbaikan. Jadi saya mendapatkan poin Pak, berarti memang kita tidak bisa memutuskan serta-merta Pak ya kasus. Jadi kita harus memikirkan sebaik-baik mungkin dan juga harus menentukan waktu yang tepat. Waktu yang tepat. Nah kemudian saya tambahkan, kita juga tidak boleh memaksakan harus seperti apa yang kita inginkan untuk memperbaiki atau memberikan masukan terkait dengan dilema etika yang dialami oleh seseorang. Tapi mungkin paling tidak kita menawarkan kepada yang bersangkutan apa yang Anda akan lakukan, sambil kita mendengarkan beberapa macam dan kita berikan solusi yang terbaik yang dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Ya Pak, sama seperti yang saya dapatkan di grup penggerak ini, memang itu suatu konsep Pak, konsep coaching namanya Pak. Jadi secara tidak langsung berarti memang kegiatan pengambilan keputusan ini memang harus disejalankan dengan coaching untuk mengembangkan kemampuan yang ada di pribadi. Benar sekali. Jadi coaching itu sebenarnya adalah metode terbaik. Jadi di samping meringankan kita sebagai pimpinan, dan memang pekerjaan itu jauh lebih efektif. Nah selanjutnya Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, saya pikir sih memang di samping dari bawaan diri sendiri kayaknya ya, karena bawaan diri sendiri itu terkait dengan sikap kita secara lahir mungkin ada titikkan. Juga ada dari beberapa sumber seperti Meridiana yang beliau adalah salah satu motivator itu beliau adalah salah satu menurut saya orang yang selalu membesarkan hati siapapun dalam kondisi apapun, dengan mendengarkan curhatan atau YouTube Meridiana mungkin akan dalam waktu sekejap itu akan mengubah mindset seseorang. Karena beliau itu tidak pernah saya melihat bahwa masalah ataupun dilema
etika ataupun bentuk-bentuk bujukan moral itu tidak ada ini apa namanya itu yang tidak bisa diperbaiki, yang tidak bisa dilakukan, yang tidak bisa dikembangkan lebih baik lagi. Solusinya tetap ada. Yang penting bahwa saja itu hari ini itu kita harus berpikir bahwa besok masih ada hari besok yang akan lebih baik dari hari ini. Itu mungkin salah satu yang menjadi sosok apa namanya tadi itu sebagai orang yang membantu dalam mengambil keputusan ya, sebagai motivasi. anggap aja ini sebagai salah satu bentuk narasumber yang sering saya lihat, selain beberapa yang saya dengar secara langsung dalam acara-acara ceramah-ceramah agama dan pidato-pidato secara umum yang disampaikan oleh beberapa tokoh di Indonesia. Berarti mendengarkan motivasi ini juga pandangan-pandangan dari beberapa tokoh-tokoh juga itu berpengaruh besar dalam pengambilan keputusan, Pak ya? Sangat berpengaruh. Jadi mungkin kita berpikir kita ini sudah terbaik, terhebat dalam memanage sebuah case atau kasus atau dalam mengambil keputusan. Tapi ternyata sebenarnya kita ini masih tetap butuh belajar dimanapun itu kita bisa melakukan hal tersebut. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan khususnya dilema etika ini Pak? Jadi kalau menurut Bapak nih terkait dengan pembelajaran yang kita bisa ambil bahwasanya begini, terkait dengan dilema etika dan bentuk-bentuk bujukan moral itu tidak akan keluar dari sikap ataupun sifat manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk sosial, adalah makhluk yang membutuhkan orang lain, tidak akan bisa hidup tanpa orang lain. Manusia itu juga adalah manusia yang sering dikatakan bahwa manusia itu adalah tempat semuanya, tempat dosa dan pahala itu ada dalam diri manusia. Jadi tidak ada manusia yang selevel dengan malaikat. Ya, jadi yang menjadi kata kunci dari atau simpulan dari terkait dengan dilema etika dan rujukan moral dalam pengambilan keputusan di sekolah atau di lingkungan manapun kita berada, bahwa kata kuncinya bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, hari ini salah, besok bisa berubah jadi benar dalam waktu seketika. Jika Allah menghendaki, Tuhan sudah menghendaki, maka semua akan berubah tanpa disangka-sangka oleh siapapun yang hidup. Itu yang bisa disampaikan. Berarti memang kesimpulannya memang tidak ada yang setiap manusia ini Pak ya, memang tidak ada yang sempurna, tempatnya silang dan salah ya. Mungkin kedepannya bisa jadi dari yang salah itu berubah menjadi hal yang positif, lebih baik Pak ya. Benar sekali. Baik Pak, terima kasih. Tadi adalah pertanyaan terakhir. Terima kasih telah sudi untuk diwawancarai sama saya. Banyak hal-hal yang menarik dan ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan dari hasil wawancara ini Pak. Mudah-mudahan kedepannya bermanfaat untuk khususnya untuk pribadi diri saya sendiri Pak. Terima kasih juga tentunya saya mendapatkan yang kepercayaan mewawancarai. Apapun yang saya sampaikan ini mungkin belum tentu benar. Jika ada hal-hal yang dianggap itu masuk di akal dan benar, silakan digunakan, silakan dimanfaatkan dalam hal untuk menjadi seorang pemimpin, boleh ataupun disampaikan kepada orang-orang lain yang masih perlu bantuan untuk hal-hal dalam mengambil keputusan hal-hal seperti ini.
sekali lagi mungkin dari saya belum begitu maksimal. Mungkin kalau ada narasumber yang lebih lain lagi itu masih banyak yang harus digali dan akan menemukan lagi hal-hal yang lebih baik dari ini. Ya. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya izin Pak, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.